Jadi control belief ini terdiri atas kalau tidak salah empat atau tiga kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh individu untuk berperilaku berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Nah, yang pertama adalah attitude toward behavior. Attitude toward behavior ini terdiri atas empat, yaitu tantangan, kekuatan, kompensasi, dan kebebasan. Nah, tantangan di sini merupakan hal yang memicu tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah korupsi. Nah, jadi di sini contohnya kayak misalnya seorang PNS. Seorang PNS itu misalnya dia menghadapi tantangan untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, PNS tersebut itu memilih untuk menolak dan melaporkan niat tersebut. Jadi tantangan di sini adalah pemicunya. Pemicunya untuk bersifat anti korupsi. Terus yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan di sini adalah dorongan dari dalam diri atau lingkungan yang mendukung seseorang untuk melawan korupsi. Jadi contohnya kayak apa ya? Oh, seseorang memiliki misalnya moral yang bagus. Nah, dia berangkat dari moral yang kuat, kekuatannya itu berasal dari moralnya, sikap jujurnya untuk melawan korupsi. Kemudian selanjutnya adalah kompensasi. Nah, di sini kompensasi adalah keuntungan material maupun non-material dari perilaku anti korupsi. Jadi, keuntungan di sini dalam berperilaku anti korupsi kayak dia dipegang kata-katanya, dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan, freedom yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, yaitu perasaan yang tidak terikat dalam menolak tekanan yang berbau dengan korupsi. Jadi individu ini merasa bebas atau merasa tidak tertekan untuk menolak yang namanya eh, kegiatan atau terlibat dalam korupsi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah subjective norms. Nah, subjective norms tadi adalah pengaruh yang berasal dari orang-orang sekitar. Itu misalnya dari keluarga, dari pengajar, teman dekat, atau role model. Jadi contohnya kalau dari keluarga itu, misalnya orang tua itu membiasakan anak-anaknya untuk tidak menyontek pada saat ujian. Terus kalau apa namanya? Contohnya di teman dekat itu temannya atau sahabatnya menegur menegur temannya kalau ada mau menyontek atau mencuri atau berniat jahat kayak gitu. Terus kalau dari pengajar, misalnya dosennya itu misalnya mau dikasih hadiah sama mahasiswanya, dosennya menolak karena memberikan hadiah itu bisa termasuk dalam aktivitas gratifikasi. Terus kalau role model, misalnya kita punya role model artis kah, pejabat kah, nah, role model tersebut itu memberikan kita contoh untuk berperilaku anti korupsi. Itu contoh dari subjective norms. Terus yang control belief di sini adalah kontrol perilaku, di mana kontrol belief ini adalah kemudahan yang dirasakan dari berperilaku berdasarkan pengalaman. Contohnya adalah kemudahan akses untuk berperilaku jujur. Misalnya, misalnya pemerintah menyediakan layanan online untuk
diakses masyarakat sehingga kalau terjadi atau didapatkan eh, apa pemicu atau misalnya bibit-bibit korupsi bisa dilaporkan secara cepat. Terus pendidikan sebagai kontrol perilaku, ya contohnya ya di bangku kuliah ada mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Terus keterampilan dan kemampuan individu itu misalnya seseorang memiliki kemampuan mengelola keuangan secara transparan. Nah, jadi dia bisa dipercaya. Dia dengan mudah bisa mengontrol dirinya, mengontrol eh, apa orang-orang yang di sekitarnya untuk berperilaku jujur dan anti korupsi. Nah, itu mengenai tadi intensi anti korupsi. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang pertama? Singkat dia materi hari ini, makanya Ibu gabung dua pertemuan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi yang kedua? Atau Ibu lanjut nih materi kedua baru terakhir sesi tanya jawab? Ya, Ibu lanjut saja. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua ini materinya adalah faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi. Siapa ini mencoret-coret kasihan? Saya kah? Anakku kah? Bisa gitu dibaca. Bisa, Ibu. Bisa, Ada Ibu. coretannya. Bisa. Ya, ya. Bisa, Ibu. Oke, jadi kita hapus dulu. Oke. Jadi materi yang kedua ini eh, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mendeteksi faktor-faktor penyebab korupsi. Oke, lanjut. Nah, faktor penyebab korupsi itu ada dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri atas dua, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Nah, aspek perilaku individu itu contohnya ada tiga, yaitu sifat rakus manusia, moral yang tidak kuat atau kurang kuat, dan yang ketiga adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, sifat rakus manusia ini yang yang salah satu contoh dari faktor internal penyebab korupsi. Jadi, eh, individu itu tidak terlepas dari karakteristiknya masing-masing. Memang ada sifat manusia itu secara alami itu tidak bisa puas terhadap apa yang dimiliki. Makanya ada namanya sifat rakus manusia. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial atau individu harus punya rasa syukur untuk apa yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh rakus sehingga kita bisa menghindari yang namanya perilaku korupsi. Jadi kita harus selalu punya eh, apa lagi namanya? Kita harus selalu punya sifat yang bersyukur atau sifat cukup terhadap apa yang kita punya. Terus yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Nah, seseorang yang moralnya tidak kuat akan cenderung atau akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Apalagi kalau uang banyak nih, toh. Pasti itu memangnya tidak kuat. Nah, terus yang ketiga adalah gaya hidup yang konsumtif. Jadi gaya hidup yang suka berfoya-foya, nah itu nih bisa memicu, eh, bisa melahirkan yang namanya perilaku korupsi. Nah, selanjutnya adalah aspek sosial. Nah, aspek sosial di sini adalah
dorongan dari lingkungan keluarga yang memberikan dukungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Jadi contohnya kayak misalnya kita ini sebagai anggota DPR. Nah, terus kalau keluarga ta itu misalnya keluarga ta nah bangga-banggakan jadi kita punya pemicu dari keluarga untuk mau korupsi karena ini keluargaku. Nah, bangga-banggakan maka jadi saya harus kelihatan banyak uang, berkecukupan kayak gitu-gitu. Jadi itu salah satu contoh dari dorongan dari lingkungan keluarga yang termasuk dalam aspek sosial penyebab korupsi. Nah, kita masuk di faktor eksternal. Luna, sebentar. Oh, di mana kini anu? Ada link di atas. Oke, lanjut. Eh, Masuk di faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini adalah faktor yang berasal dari di luar diri pelaku korupsi. Nah, faktor eksternal itu ada berapa di sini? Tunggu dulu ya. Ada satu, dua, tiga, ada 4 aspek. Nah, yang pertama ini adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah nilai masyarakat kondusif, di mana nilai ini adalah eh, nilai yang mengatakan bahwa korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat atau masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan tanpa mempertanyakan sumbernya. Contohnya itu kayak kita melihat seorang pejabat yang hidupnya mewah, terus kita anggap dia sukses, terus kita anggap dia role model, tapi kita tidak mempertanyakan sebenarnya beliau ini bisa kaya dari mana, apakah memang hartanya, atau bisa jadi dia bisa termasuk salah satu pelaku korupsi. Nah, yang kedua adalah kurang kesadaran dampak. Jadi masyarakat tidak menyadari bahwa korban utama korupsi adalah diri kita sendiri atau kita sendiri. Jadi, anggapan masyarakat umum terhadap korupsi itu adalah yang paling dirugikan sebenarnya itu adalah negara. Padahal sebenarnya kalau negara itu rugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat karena proses apa salah satu misalnya anggaran pembangunan itu bisa berkurang atau bisa dikorupsi itu bisa berkurang karena adanya perilaku korupsi. Terus selanjutnya adalah keterlibatan tidak disadari. Jadi masyarakat terbiasa terlibat korupsi sehari-hari tanpa menyadarinya. Jadi contohnya kayak misalnya kita mau bikin KTP. Nah, terus kita kasih nih misalnya misalnya kita punya ordal, terus kita kasih uang terima kasih sama ordalta. Nah, itu salah satu contoh eh, aktivitas korupsi yang secara tidak langsung kita tidak sadari seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi, banyak beranggapan bahwa dalam memberantas korupsi itu adalah hanya tugas atau hanya tanggung jawab pemerintah. Padahal dari langkah kecil yang dilakukan oleh masyarakat seperti kita ini itu bisa dianggap sebagai salah satu langkah dalam mencegah atau memberantas yang namanya korupsi seperti itu. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi.
Aspek ekonomi di sini adalah pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehingga mendorong individu mengambil jalan pintas untuk melakukan korupsi. Nah, ini jelas ya, rata-rata, tidak rata-rata sih, karena yang kita ketahui sekarang pelaku-pelaku korupsi itu sebenarnya mereka berkecukupan, tetapi mereka tetap memilih korupsi, memilih jalan untuk bertindak korupsi karena mereka tidak punya rasa puas atau tidak punya rasa cukup terhadap apa yang mereka punya. Tetapi salah satu pemicunya juga itu adalah dari aspek ekonomi, di mana mereka menganggap bahwa apa yang mereka punya itu tidak cukup, tidak mencukupi kebutuhannya sehingga memicu mereka untuk melakukan korupsi. Selanjutnya adalah aspek politik. Nah, di sini instabilitas politik dan kepentingan dalam meraih kekuasaan dapat memicu perilaku korupsi. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak misalnya dalam partai politik, hmm, misalnya, oh, seperti yang Ibu tahu itu misalnya kalau misalnya ada orang mau maju DPR, kayak ada nah bayar dulu supaya bisa maju atau mau masuk dalam anggota partai, kayak ada nah bayar dulu supaya bisa masuk partainya itu salah satu contoh perilaku korupsi dalam aspek politik seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aspek organisasi. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah kurangnya keteladanan pimpinan. Jadi, pemimpin organisasi yang melakukan korupsi dapat mempengaruhi bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu, contohnya kayak misalnya di kantor, kita tahu bahwa bos tak itu korupsi, tetapi kita tetap mempertahankan dia sebagai bos, dan kita terpancing nih juga untuk melakukan hal yang sama karena kita tahu bahwa oh kalau korupsi tidak berpengaruh sih dengan jabatan yang kita punya seperti itu. Terus yang kedua adalah kultur organisasi yang buruk. Jadi budaya organisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan eh, peluang korupsi. Jadi misalnya ada institusi itu membiarkan adanya uang pelicin untuk mempercepat pelayanan. Kayak tadi nih KTP. Nah, itu salah satu contoh kultur yang tidak baik. Terus yang ketiga adalah sistem akuntabilitas yang lemah, di mana di sini visi, misi, dan tujuan organisasi itu tidak jelas, sehingga sulit untuk dilakukan penilaian. Selanjutnya adalah pengendalian manajemen yang lemah. Jadi kontrol yang longgar atau yang tidak ketat memicu terbukanya peluang untuk melakukan korupsi di suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan atau pengawasan yang tidak efektif. Jadi di sini misalnya ada badan pengawas, tetapi cara cara mereka melaksanakan tugasnya itu ya tidak ketat, sekedar mengawas saja, tapi tidak diperiksa secara menyeluruh dan terperinci, atau mereka itu tergoda dengan imbalan-imbalan yang diberikan sebelum turun melakukan pengawasan seperti itu. Nah, itu mengenai faktor penyebab korupsi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Siapa? Yang mana? Mana? Oh, tidak on cam, Kika? Oke, silakan, silakan. Begini. Yo, ese sí.
Iya, silakan. Hmm. Ya, 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 ya sama jelas. Hmm, hmm. Dua-duanya, kalau temanmu kasih uang dan dari sananya kan memang jelas nih. Kalau memang temanmu itu yang kasih kasih juga uang yang itu bisa masuk dalam contoh perilaku korupsi. Tidak sih korupsi, koruptif. Kan korupsi itu menyalahgunakan kekuasaan. Dia termasuk salah satu contoh koruptif. Ya, ya. Dan yang lain? Ada yang lain? Silakan. Kalian bisa tanya di luar materi juga bisa. Tapi kita utamakan dulu yang materi. Kalau sudah paham, silakan. Nurul Kalbi. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Jadi saya, Ibu, mau bertanya terkait dengan faktor internal dan Apa? Faktor? eksternal. Apakah Ibu cara penanganannya itu tetap sama atau berbeda, Ibu? Sekian, terima kasih. Tentu beda. Kan kalau faktor internal itu kan dari individunya, individu kita, dari personalnya. Jadi penanganannya itu ke personalnya. Kemudian kalau faktor eksternal itu kan dari luar diri manusia, dari luar diri individu. Jadi penanganannya itu beda. Tentunya beda. Oh iya, Ibu. Masih ada? Bu, Bu, izin Bu. Iya, silakan. Menurut Bu, ini korupsi di Indonesia lebih sering terjadi karena serakannya orang sama tamaknya orang atau betul-betul karena pengawasannya yang kurang, hukumnya sama birokrasinya Indonesia sendiri, Bu. Menurut saya, korupsi terjadi itu karena serakahnya manusia. Karena, apa ya, salah satu faktor terbesar yang bisa memicu orang berperilaku tidak baik itu adalah dorongan dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak punya intens, dia tidak punya niat dari dalam dirinya, dia tidak akan berperilaku yang tidak baik, apalagi berperilaku korupsi meskipun pengawasannya yang tidak efektif. Jadi kalau kita punya niat, kita sudah tanamkan dari dalam diri kita untuk tidak berperilaku tidak baik, berarti kita bisa atau apa lagi namanya? Meskipun pengawasan kita tahu bahwa pengawasan di Indonesia ini memang kurang efektif, belum efektif. Tetapi kalau kita juga sudah punya pegangan atau kita sudah punya komitmen pada diri kita sendiri untuk berperilaku anti korupsi, ya kita bisa mencegah yang namanya korupsi seperti itu. Jadi menurut saya adanya atau munculnya perilaku korupsi itu berasal dari diri manusia itu sendiri. Seperti itu. Karena eh, hal terbesar atau inti dari
perilaku manusia itu kan pemicu dari perilaku manusia itu kan niatnya. Niatnya. Kita berangkat dari niat pribadi kita masing-masing seperti itu. Jadi meskipun banyak faktor, sebenarnya banyak faktor-faktor dari luar diri kita, tapi kalau kita punya pagar di terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Bu, kalau semisal berangkat Ki dari statementnya orang kayak tidak ada niat tapi ada kesempatan, bagaimana mau disangka itu, Bu? Tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Iya, Iya, Bu. iya, Cus, ini berarti kita logikanya itu kita misalnya kita tidak ada niat mencuri, tapi kita ada kesempatan mencuri. Nah, bagaimana kita sampai di kegiatan mencuri itu? Tentunya kita apa lagi namanya berangkat dari niat kita yang awalnya kita tidak punya niat, tapi karena ada kesempatan, berarti kita lahirkan niat kita sendiri lagi dari tidak ada menjadi ada seperti itu. Tangkap, paham Ji? Maksudku, Bu, maaf, boleh kami ulang, Bu? misalnya, eh kita tidak punya niat mencuri, tapi misalnya kita ada nih di mall kah di mana, terus ada HP, terus tidak ada orangnya. Nah, itu kan salah satu kesempatan mencuri. Nah, awalnya kita tidak punya niat mencuri, tapi karena kita lihat ada kesempatan mencuri, berarti ada muncul dorongan nyata untuk mencuri. Jadi dari kita tidak punya niat menjadi kita punya niat mencuri karena ada kesempatan. Jadi apa maksud paham jika semua itu berangkat dari niat tak sendiri, niat Iya, niat diri paham kita Ibu. sendiri. Paham gitu? Iya, Ibu. Hmm, Iya, Bu. oke. Masih ada? Saskia, silakan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Saskia dari kelas D. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan Ibu. Ya. Pertanyaan saya itu yang pertama, kan kemarin ada demo besar-besaran membakar gedung DPR. Nah, Hmm. itu Ibu, apakah dengan dihilangkannya DPR, apakah bisa eh, mengubah tidak adanya korupsi di Indonesia? Bagaimana kita bisa mencegah korupsi kalau semisal serakahnya manusia itu bisa lebih besar? Itu saja Ibu. Tunggu dulu, Terima kasih. pelan-pelan. Pertanyaan pertama, Pertanyaan apakah pertama korupsi? itu Ibu, kan kemarin ada demo. Nah, demo besar-besaran di Ya. gedung DPR sampai-sampai membakar gedung DPR itu Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau dibubarkannya DPR akan bisa mencegah korupsi, Bu? Terus pertanyaan kedua, Terus pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mencegah korupsi, Bu? Di Indonesia ini karena kan korupsi itu sudah banyak sekali di Indonesia ini sampai bermiliar-miliaran dan triliunan. oke. Yuk, Ibu pahami. Pertanyaan pertama, apakah dengan perilaku demo membakar kantor DPR dengan tujuan untuk membubarkan DPR dapat mencegah atau memberantas korupsi? Jawabannya tidak, karena eh, orang yang korupsi itu bukan hanya dari anggota DPR, tetapi semua orang punya potensi atau peluang untuk berperilaku korupsi. Terus yang kedua, bagaimana cara mencegah korupsi? Itu nanti ada materinya, tetapi Ibu bisa jawab di sini sedikit. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan penanaman sikap anti korupsi terhadap diri masing-masing. Jadi kita tanamkan dari diri kita masing-masing untuk tidak berperilaku korupsi. Terus yang kedua adalah apa lagi namanya? Memberikan aturan yang seberat-beratnya terhadap
perilaku korupsi. Entah itu nilainya miliaran, triliunan, ratusan juta rupiah. Tidak ada minimal, bukan sih tidak ada minimal. Pokoknya orang yang sudah terbukti korupsi itu diberikan hukuman seberat-beratnya sehingga memberikan efek jerah terhadap pelakunya dan memberikan eh, memberikan ketakutan kepada calon-calon pelaku korupsi. Itu sih menurut Ibu. Selain dari intensi dari manusianya, kita juga harus ketat di aturan terhadap korupsi itu. Seperti itu. Bagaimana Saskia? Baik, Ibu. Paham sedikit. Kenapa sedikit, J? Nah, karena kan tadi dibilang itu Ibu, waktu pas di aku DPR itu masih membingungkan itu Ibu, kenapa banyak sekali demo harus merusak fasilitas sampai juga menjara. Nah, itu adalah perbuatan dari orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sebenarnya, menurut Ibu ya, pelaku-pelaku penjarahan, pelaku pembakaran itu bukan dari orang yang demo. Demo kan tujuannya, aksi itu tujuannya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan apa lagi istilahnya? Menyampaikan pendapat lah. Sebenarnya mereka itu hanya mau berdiskusi dengan orang-orang yang orang-orang pemegang atau orang-orang yang berwenang. Tetapi apa yang memicu adanya kebakaran, ada penjarahan tersebut, di sini ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sini adalah ada oknum-oknum yang sengaja memancing atau memicu emosi pendemo sehingga terlibat dalam melakukan aktivitas tersebut. Tetapi sebenarnya kalau mau kita berpikir dengan jernih, orang yang niatnya mau menyampaikan pendapat itu tidak mungkin dia yang membakar atau menjarah. Pasti pelaku pembakaran dan penjarahan ini adalah orang-orang yang tidak berpikir. Dalam artian bukan peserta demo, tapi ada oknum yang terlibat aktivitas tersebut. Sehingga ketika kejadian tersebut terjadi, nah ini bertebaran kemana-mana nih, kita tidak tahu siapa. Dituduh milah mahasiswa, apalah. Tapi ternyata orang-orang yang melakukan itu adalah oknum sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan risih dengan aksi, ya kita semua sebenarnya risih dengan aksi karena bisa macet-macetan, apa dan segala macam. Tapi tujuannya aksi itu sebenarnya bukan untuk rusuh, tapi hanya untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapatnya itu, ya sebenarnya mereka mau masuk ke gedung DPR pada saat itu, tapi mungkin momennya tidak bagus. Jadi ya gitu lah. Oke, masih ada? Oke, Nur Afni Reski Aulia. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Langsung saja, Ibu. Korupsi itu kan berdasar atau bermula dari kepribadian orang sendiri, karena tidak semua orang yang korupsi itu juga memiliki jabatan ataupun posisi dalam kepemerintahan. Semua orang itu berpotensi untuk korupsi, Ibu. Nah, pertanyaan saya, Ibu, apakah solusi yang tepat menurut Ibu untuk mencegah hal yang contohnya seperti penerima uang serangan fajar? Karena bahkan mereka setelah mengaku bahwa mereka tuh berafeksi atau emosi terhadap perilaku korupsi, sedangkan mereka tidak sadar bahwa salah satu tindakan yang mereka lakukan itu sudah termasuk korupsi, Ibu.
Baik Ibu, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana cara mencegah, mengatasi? Iya Ibu, mencegah dan mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak bisa diatasi karena sudah diterima uangnya. Mencegahnya itu dengan ya tidak menerima uang. Seperti itu saja. Simple. Iya, Bu. Maksudnya apakah perlu melakukan sosialisasi ataupun bagaimana terhadap masyarakat Ibu? Karena sudah banyak yang melakukan hal tersebut tapi mereka tidak menyadari. Ya bisa dengan sosialisasi, tapi apakah dengan sosialisasi itu bisa mengubah perilaku masyarakat? Ya tentunya belum efektif. Ya kalau mau efektif ya diberlakukan aturan atau sanksi. Kalau memang dia terbukti menerima serangan fajar tersebut. Tapi kan buktinya sampai sekarang di Indonesia belum ada aturan atau sanksi yang mengatur mengenai hal tersebut. Itu Ji. Kalau kita sebagai tenaga pendidik, kita cuma bisa berpikir seperti itu. Kita harusnya memang ada aturannya, tapi ya beginilah negeri kita yang sebenarnya kita tidak bisa serta-merta memberikan pendapat apa dan segala macam. Itu secara teori seperti itu, tapi secara eh, realnya di lapangan belum tentu bisa dilaksanakan. Nah, kita kalian sebagai mahasiswa lah, jadilah benih-benih calon-calon eh apa calon-calon masyarakat Indonesia yang baik di masa yang akan datang. Masih ada? Ibu mau menguji jam 3 deh. Satu pertanyaan terakhir. Ada? Tidak Silakan ada, kalau Ibu. masih ada. Nggak ada, Mi? Oke, kalau tidak ada, Ibu. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada, cukup sekian. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan bertemu tatap muka di kampus. Mengenai jadwalnya, nanti Ibu sampaikan ke ketua kelas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.